Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya, Ciples Tutor, yang membahas tentang seputar kerusakan sepeda motor dan perbaikannya. Oke, sebelum menonton video ini, yang baru nonton jangan lupa dukungannya terlebih dahulu. Subscribe sebanyak-banyaknya, nyalakan juga tanda loncengnya biar teman-teman semua tidak ketinggalan video terbaru saya. Dan jangan lupa juga like, komen, serta share-nya ke video ini ke teman-teman yang lain, biar teman-teman yang lain bisa belajar dengan melihat video ini. Oke, terima kasih. Oke, di sini saya akan membuat tutorial lagi untuk teman-teman semua. Jadi di hadapan saya ini adalah Satria EPU 150. Ini versi yang karburator ya, teman-teman. Jadi Satria ini saya akan berbagi tip. Mungkin teman-teman sudah paham untuk tutorial saya kali ini. Mungkin ada juga yang belum paham karena Satria EPU ini terlalu sensitif sekali. Ini untuk bodi dan joknya sudah dalam keadaan terbuka ya, teman-teman. Saya sengaja saya buka. Jadi di sini untuk kerusakan motor ini adalah pengapian pada businya hilang. Nah, jadi kalau sudah hilang pengapian pada businya, itu motor teman-teman semua tidak akan hidup. Kalau seandainya teman-teman tidak tahu untuk pengapian businya yang sudah hilang, saya akan cek dulu api businya biar teman-teman bisa lihat. Nah, oke teman-teman, di sini untuk businya sudah dalam keadaan terbuka. Nah, kalau teman-teman semua mau ngecek businya ini, api businya, jangan teman-teman landaskan ke tutup kopnya ini. Karena kenapa? Karena tutup kopnya ini tidak bersatu dengan headnya ini dan bloknya. Jadi kalau yang ingin mengecek apinya itu, teman-teman silakan landasannya di bagian baut kopnya ini. Karena baut kopnya ini sudah bersatu ke headnya, maka otomatis api, kalau seandainya teman-teman mengecek api businya, itu akan timbul kalau landasannya di baut ini. Oke, saya akan cek dulu api businya. Pertama saya on-kan dulu kontaknya. Oke, setelah itu saya cek apinya. Saya landaskan ke sini saja. Oke, mungkin kalau busi mungkin tidak paham, kita langsung saja dari kabel koilnya. Oke teman-teman, perhatikan. Nah, oke, api businya nggak ada ya, teman-teman. Matikan dulu kontaknya. Nah, oke teman-teman, setelah teman-teman lihat tadi itu untuk api dari koilnya tidak keluar ya, teman-teman, alias mati atau hilang. Nah, langkah pertama untuk Satria EPU ini yang teman-teman harus cek itu yang pertama sekali, teman-teman cek dulu sumber pengapiannya dari kiproknya ini. Nah, dari kiproknya ini. Oke. Yang pertama teman-teman harus cek dulu pada bagian pada bagian kabel putih laras merah. Nah, kalau seandainya kabel putih laras merah ini tidak mengeluarkan api, otomatis spoolnya sudah rusak. Nah, kalau dia mengeluarkan api, teman-teman silakan colok ke kiproknya ini. Setelah dicolokkan ke kiproknya tersebut, kalau apinya keluar di kabel berwarna merah, berarti untuk kiproknya atau pengisian akinya normal. Itu kalau seandainya teman-teman tidak menggunakan aki untuk motor Satria EPU ini. Untuk pengisian ini kalau seandainya rusak, itu tidak akan ketahuan selama masih ada arus pada akinya untuk hidup motor ini. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Jadi kalau akinya tidak ada, seandainya untuk pengisian dari kiproknya ini tidak berfungsi atau rusak, itu akan mati seketika. Nah, dan hilanglah api busi. Oke, mudah-mudahan teman-teman paham. Nah, di sini kalau untuk api pada kabel putih laras merah itu ada ya, teman-teman, apinya. Tapi di sini saya akan cek lagi biar teman-teman bisa paham.
Oke, cara mengeceknya saya menggunakan test pen rakitan sendiri. Sini saya adukkan dulu untuk masanya ke blok saja. Sini ya teman-teman. Oke, setelah itu saya akan cek dari kabel putih laras merah. Untuk mengecek kabel putih laras merah ini tidak perlu teman-teman meng-on-kan kontaknya. Langsung saja ya teman-teman. Di sini tadi saya sudah coba untuk api pengisian putih laras merah itu apinya normal. Dan untuk pengisian yang merah itu saya sudah cek tadi ya teman-teman. Teman-teman mungkin sudah paham. Itu tidak ada kendala, masih normal seperti biasanya. Jadi untuk dari songket Kipro menuju Kipro itu aman ya teman-teman. Oke, langkah kedua teman-teman harus pahami dulu. Oke, kita menuju CDI ya teman-teman. Jadi CDI ini dia mempunyai kabel berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6 kabel. Jadi untuk Satria EPU ini mulai dari Satria EPU yang lama sampai 2013 itu untuk sumber pengapian atau jalur pengapian dari CDI nya itu berbeda-beda. Nah, kalau untuk 2004 sampai 2010 itu sama ya teman-teman. Setelah itu untuk 2011 itu beda, 2013 juga beda. Nah, jadi hati-hati teman-teman semua kalau seandainya teman-teman semua mengganti pada CDI-nya. Oke. Nah, di sini saya akan lanjut untuk menuju satu persatu pada kabelnya. Jadi teman-teman untuk kabelnya ini yang pertama sekali teman-teman harus cek untuk arus api yang masuk ke CDI-nya. Nah, di sini saya akan cek untuk api yang masuk ke CDI-nya. Yang api masuk ke CDI-nya tersebut itu adalah kabel oren. Ini ya teman-teman. Nah, jadi ini sudah saya kelupas untuk kabelnya biar gampang ngeceknya ya teman-teman. Oke, di sini saya akan cek untuk kabel arus yang masuk ke kabel oren ini yang menuju ke CDI. Oke, saya on-kan dulu kontaknya. Oke, kontak sudah dalam keadaan on. Kita cek. Oke, ternyata untuk arus yang menuju ke CDI nya itu tersambung. Oke, saya matikan kontaknya. Setelah itu ya teman-teman, kabel arus yang masuk ke CDI ini untuk CDI Satria EPU itu hanya satu. Jadi ya hanya satu kabelnya yang masuk arus ke CDI ini. Jadi yang arus masuk ke CDI ini adalah kabel berwarna oranye. Jadi rata-rata untuk Suzuki ini untuk kabel arus yang masuk ke CDI atau ke lampu mulai dari motor bebeknya rata-rata itu warnanya oranye. Oke, teman-teman harus ingat warna oranye adalah arus masuk. Setelah di on-kan kontak, dia akan tersambung ke kabel berwarna oranye untuk semua Suzuki. Karena arusnya sudah masuk ke CDI-nya, itu langkah selanjutnya teman-teman harus cek dulu pada bagian kabelnya. Jadi kabelnya ini cek apakah memang apakah dia tidak ada yang putus. Itu tujuannya untuk pengecekan pada kabel-kabel yang ada di sini. Nah, di sini saya kasih tahu untuk teman-teman semua untuk kabel satu persatu. Ini adalah kabel arus dari aki atau dari pengisian. Yang ini adalah koil putih laras biru itu adalah koil. Yang hitam laras putih itu adalah massa. Yang biru laras kuning itu adalah pulser yang plusnya ya teman-teman. Nah, yang hijau laras apa nih? Laras putih ya teman-teman. Laras putih itu adalah pulser juga tapi yang minusnya atau negatif. Jadi yang warna biru laras putih itu adalah takometer. Kemudian teman-teman bisa paham yang saya bilang. Jadi ini kabel harus dicek satu persatu. Yang pertama kita akan cek pada bagian kabel putih laras biru yang menuju ke koil. Nah, oke teman-teman, jadi untuk mengecek pada kabel yang ada di CDI ini
putus atau tidaknya, teman-teman harus menggunakan ini. Nah, ini multitester ya teman-teman. Silakan teman-teman semua, kalau nggak ada alatnya ini silakan teman-teman beli yang ukuran kecil, itu murah ya teman-teman, tidak mahal. Ini saya mempunyai ukuran yang besar. Terserah teman-teman semua kalau ingin beli, mau yang digital mau enggak. Untuk cara mengecek kabel ini putus atau tidaknya, kita arahkan ini ke sini. Kurang berapa ini? Oke. Oke, kita cek dulu sebentar. Nah, ini sudah saya arahkan. Di sini untuk alatnya sudah ada yang rusak juga ya teman-teman. Saya sambungkan. Oke, itu ampernya main ya teman-teman. Nah, di sini saya lanjut untuk mengecek pada bagian kabelnya putus atau tidaknya. Oke, jadi untuk kabel putih laras biru itu menuju ke koil, yaitu di sini ya teman-teman. Oke, ini dia kabelnya, kita cek. Oke, saya cek dulu ya teman-teman. Teman-teman perhatikan. Oke. Untuk kabel koil tidak ada yang putus. Setelah itu kita lanjut untuk menuju kabel hitam laras putih. Nah, kabel hitam laras putih ini itu adalah massa tulang atau massa bodinya. Nah, kalau massa bodinya ini terserah teman-teman mau diletakkan di mana untuk massanya. Oke, teman-teman perhatikan untuk multinya. Nanti saya ambil kabel hitam laras putih. Oke, saya ambil ini. Ini sudah saya sambungkan, saya arahkan ini ke massa ya teman-teman. Massanya terserah mau di sini. Oke, teman-teman bisa perhatikan. Oke, mana nih? Oke, saya arahkan di mesin saja. Oke, untuk massanya tersambung, tidak ada yang putus. Setelah itu kalau untuk kabel orennya tadi, untuk CDI ini dia tidak ada putus ya teman-teman, harusnya masuk normal. Setelah itu saya lanjut untuk menuju ke kabel pulser. Nah, pulser ini ya teman-teman. Jadi pulser yang pertama ini itu adalah kabel biru laras kuning. Nah, kalau kabel biru laras kuning ini itu akan menuju ke pulser. Dari pulser spool ya teman-teman. Nah, ini dia, saya sudah buka tadi ini. Oke, ini dia. Mana di? Bentar, kita cabut saja untuk songketnya. Oke, nah ini dia, kita ambil satu kabel yang ini. Oke, ambil satu kabel warna biru laras kuning. Oke, colokan sebentar. Oke, saya sambungkan lagi ini karena oke, sudah tersambung satu. Saya colok, perhatikan teman-teman. Nah, tersambung. Oke, yang satunya lagi, yang negatifnya sebelah sini. Ini perhatikan. Nah, tersambung ya teman-teman. Oke, sudah tersambung. Nah, kalau untuk takometer itu berwarna biru sama putih. Nah, kalau biru sama putih ini itu tidak perlu dicek juga ya teman-teman. Ini hanya untuk kalau seandainya posisi masuk gigi itu mau starter tidak akan hidup ya teman-teman. Karena kenapa? Karena sinyal pemberi
untuk takometernya gigi dalam keadaan hidup, maka pengapian akan mati. Itu untuk takometer, itu tidak penting-penting juga ya teman-teman. Nah oke, karena ini sudah tersambung semua, kita akan menuju ke kabel pulser. Nah kabel pulser ini biasanya untuk pulser plus dan minusnya ini kan dia kok dua kabel plus dan minus ini. Kalau seandainya dicek menggunakan multitester, dia akan tersambung ya teman-teman. Tersambungnya di mana? Seandainya teman-teman cek di sini dan di sini sambung seperti ini, itu dia akan tersambung. Karena kenapa? Karena ini untuk pulser ini dia akan mengeluarkan arus tapi kecil ya teman-teman, tidak besar. Nah kalau dia masih normal untuk pulsernya, dia akan mengeluarkan arus. Sini saya tidak ada mempunyai bola lampu yang berukuran 6 volt ya teman-teman. Jadi saya hanya ada bola lampu yang 12 volt seperti ini. Jadi kalau 12 volt dia tidak akan hidup. Oke. Jadi di sini teman-teman silakan gunakan test pen yang bola lampunya itu 6 volt yang kecil ya teman-teman. Nah itu akan kelihatan seandainya kalau teman-teman semua mengecek pada bagian pulser ini. Nah di sini saya hanya bisa menggunakan multitester. Apakah dia tersambung? Sebentar, saya perjauh biar multinya kelihatan ya teman-teman. Oke teman-teman, perhatikan untuk multinya. Ini tersambung. Nah jadi seperti yang saya bilang tadi, untuk kabel pulser ini dia ada dua. Kalau Satria EPU yang model ini, kalau Satria EPU yang model tahun tinggi itu hanya satu. Jadi ini hanya dua kabelnya. Nah kalau teman-teman cek ini, duanya seperti ini, itu akan tersambung arusnya. Oke teman-teman harus paham. Kalau dia tidak tersambung arusnya, berarti pulsernya rusak. Oke kita akan cek nih. Nah oke, teman-teman bisa lihat ternyata untuk kabel pulser ini atau pulsernya tidak tersambung. Oke, berarti untuk pulsernya sudah rusak. Oke, kita akan buka saja untuk pada bagian pulsernya. Karena pulsernya sudah ketahuan rusak, tidak tersambung arusnya. Oke, untuk pada bagian pulsernya dari kabel ini dia ada di dalam bak ini. Nah, di dalam bak ini dia ada pulsernya, nanti saya akan perlihatkan. Maaf sebelumnya ya teman-teman, sebelum saya membuka pada bagian baknya menuju ke pulsernya, saya contohkan satu pulser. Oke, saya contohkan satu pulser yang ada plus minusnya seperti ini. Oke, ini pulsernya. Ini adalah pulser Vega R. Nah, karena tadi saya bilang kalau seandainya kita ukur dengan multitester untuk bagian plus minus ini, dia akan tersambung arusnya. Nah, di sini saya memiliki pulser Vega. Saya akan coba perlihatkan untuk teman-teman semua apakah memang tersambung atau tidak. Ini contoh ya teman-teman. Karena pada bagian pulser Satria EPU ini sudah ketahuan rusak. Nah, di sini saya ambil dulu pada bagian sini. Oke, saya ambil sini. Saya tekan. Nah, dia tersambung ya teman-teman. Oke. Nah, seharusnya pulser Satria EPU ini yang kita cek ini itu tersambung arusnya. Oke. Kalau dia tidak tersambung, maka otomatis pada pulser ini sudah rusak. Kalau dia sudah rusak, maka api yang keluar dari koil tidak akan muncul. Karena kenapa? Karena pemberi sinyal api yang keluar dari pulser ini sudah rusak. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Saya akan lanjut saja untuk membuka pada bagian baknya dan mengganti pulsernya. Gitu ya. Kita buka pada bagian bak magnetnya.
Oke teman-teman, di sini untuk pada bagian baknya sudah terbuka. Jadi kalau ingin memastikan bahwasanya pulser ini benar-benar rusak, cek dulu pada bagian kabel yang menuju ke pulser ini apakah ada yang putus atau tidak. Oke, saya cek dulu. Saya cek satu persatu. Kalau tidak ada yang putus berarti memang pulsernya yang sudah rusak. Oke teman-teman, perhatikan. Nah, oke, untuk kabel satunya itu tersambung, tidak ada yang putus. Satunya lagi. Oke, tidak ada yang putus. Nah, setelah kabelnya dicek tidak ada yang putus, saya akan lanjut untuk mengecek langsung dari pulsernya. Oke, langsung dari pulser kita coba. Nah, oke, untuk pulsernya tidak tersambung, berarti pulsernya sudah benar-benar rusak. Oke, saya akan ganti saja pulsernya dengan yang baru. Oke, kita putus saja untuk kabel-kabelnya. Oke, untuk kabelnya sudah saya putus. Di sini teman-teman harus tandain ya teman-teman, kabelnya jangan sampai kelupaan di mana letak sebelumnya. Nanti takutnya teman-teman bingung kenapa motornya atau RPM-nya nanti lemah atau bagaimana. Nah, harus teman-teman tandain untuk pada bagian kabel yang menuju ke pulser ini. Oke, pulsernya saya ganti. Nah, oke teman-teman, di sini untuk barang barunya sudah saya beli. Jadi ini barang lamanya ya teman-teman. Nah, oke. Ini pulser yang lamanya. Untuk yang barunya sudah saya beli. Ini pulsernya hanya merek KW saja saya beli ya teman-teman. Karena kalau untuk barang aslinya agak mahal. Jadi yang biasa saja saya beli. Di sini supaya teman-teman lebih paham lagi. Tadi kan saya sudah cek pada bagian pulser ini dia tidak tersambung plus minusnya. Alias dia tidak menghasilkan arus apabila dicek plus minusnya ini. Nah, di sini saya akan cek lagi. Jadi ini yang lamanya. Jadi tujuan saya untuk mengecek ulang ini apakah memang benar pada bagian pulser ini plus minusnya itu tersambung. Nah, jadi ini pulser yang lama dia tidak tersambung. Oke, saya akan tes dulu. Teman-teman perhatikan untuk multinya. Jadi saya cek ke sini. Oke, saya padukan ke sini. Oke. Setelah itu nah, teman-teman bisa perhatikan dia tidak tersambung untuk yang lama ini. Nah, di sini saya sudah memvonis bahwasanya pulser ini sudah rusak. Karena kenapa? Karena pada bagian plus minusnya tidak tersambung atau tidak menghasilkan arus. Oke. Ini untuk pulser yang lama. Nah, sekarang saya akan cek pada bagian pulser yang baru. Nah, jadi pulser yang baru itu seperti ini. Oke, saya akan cek pulser yang baru ini. Apakah memang betul pada bagian pulser ini tidak tersambung? Nah, di sini kalau untuk pengalaman saya, pada bagian pulser untuk Ksatria EPU ini dia tersambung plus minusnya, atau dia akan menghasilkan arus. Oke, saya akan cek. Saya akan coba untuk mengeceknya. Silakan teman-teman lihat pada bagian multinya. Oke, teman-teman bisa perhatikan untuk bagian multinya itu untuk plus minusnya tersambung, alias dia akan menghasilkan arus tapi tidak besar ya teman-teman. Jadi arusnya itu sekisaran 6 volt.
Oke. Di sini karena memang betul pada bagian pulsernya sudah rusak, saya akan pasang saja untuk pulser ini ke spoolnya ya teman-teman. Jadi untuk cara memasang pada bagian ke spoolnya ini, untuk pulser ini itu teman-teman harus melakukan penyolderan. Nah, di sini saya sudah memanaskan soldernya. Saya akan sambung saja untuk pulser ini. Seperti yang saya bilang tadi, itu kalau untuk kabel pulser ini teman-teman harus tandain. Nanti takutnya teman-teman lupa pada bagian plus minusnya untuk pulser ini. Oke, saya akan sambung. Yuk. Nah, oke teman-teman, di sini untuk penyolderan pada bagian pulsernya sudah selesai. Usahakan untuk penyolderannya memang benar-benar bagus supaya nantinya tidak lepas ya teman-teman. Apabila motor ini dipakai, jadi takutnya kalau solderannya tidak bagus itu lepas ya teman-teman. Nah, karena ini sudah tersambung, saya akan lanjut untuk memasang lagi. Nah, oke teman-teman, di sini untuk pemasangan pada bagian pulsernya ini sudah selesai teman-teman. Saya akan lanjut lagi untuk memasang bak ini. Nah, oke teman-teman, di sini untuk pemasangan pada spool dan songketnya sudah selesai. Jadi di sini sebelum saya coba bagaimanakah hasilnya, apakah apinya akan keluar dari api busi ya teman-teman, apakah dia akan timbul atau malah ada kerusakan yang lain. Di sini saya ingatkan untuk teman-teman semua, jangan nanti sampai banyak pertanyaan ya teman-teman, kenapa setelah diganti pulsernya tetap nggak mau hidup untuk gejala api businya. Nah, misalkan pertanyaannya seperti itu, ini saya ingatkan teman-teman, tolong dicek semaksimal mungkin ya teman-teman, dicek semua, mulai dari kabel, mulai dari spool, mulai dari pengisian, semuanya teman-teman harus cek terlebih dahulu.
baru teman-teman semua memvonis pada kerusakannya. Jadi di sini untuk di hadapan saya ini, motor ini kerusakannya hanya ada pada pulsernya. Oke, teman-teman, di sini karena pulsernya sudah terpasang dan songketnya sudah terpasang, saya akan cek pada bagian api businya, apakah api businya sudah muncul atau belum. Oke, yang pertama saya pasang dulu untuk kabel api dari CDI menuju koil. Oke, setelah terpasang, pastikan untuk CDI nya sudah benar-benar tersambung. Nanti takutnya permasalahannya setelah diganti pulser ternyata apinya juga tidak keluar, dan dicek lagi untuk masalahnya mungkin songketnya yang tidak terpasang. Oke, saya akan cek pada api businya. Oke, kita on kan kontak. Oke teman-teman, saya ingatkan lagi untuk pengecekan pada api koil ini, kalau seandainya teman-teman landasannya itu menuju kop tutup klepnya ini, mungkin apinya akan kuning. Nah, kalau seandainya teman-teman landasannya menuju baut ini, apinya akan biru. Karena kenapa? Karena pada bagian baut ini tersambung menuju ke kitnya ini. Jadi alhasil untuk massa yang ditujunya itu penuh. Tapi kalau untuk kopnya ini, massa yang dihasilkan hanya sedikit. Oke, saya akan cek menuju ke baut ini. Oke, saya engkol, teman-teman perhatikan apinya. Oke, ini apinya sudah membiru. Kalau seandainya kita menuju ke kopnya atau tutup klepnya ini, apinya akan berubah. Berubahnya seperti apa? Dia akan menguning. Oke, saya cek. Oke teman-teman, jadi alhasil yang diperbaiki tadi itu api businya sudah ketemu atau sudah keluar. Jadi api busi yang dihasilkan itu birunya sangat biru sekali ya teman-teman, berarti apinya normal. Jadi untuk kendala kerusakannya hanya pada pulsernya. Saya ingatkan lagi untuk teman-teman semua, harap teman-teman cek semuanya sebelum memvonis kerusakannya. Jadi seperti itu untuk kendala kerusakannya. Oke, mungkin sampai di sini saja untuk tutorial saya kali ini. Untuk perapian kabelnya nanti saya akan rapikan. Di sini untuk api businya sudah keluar. Mudah-mudahan untuk tutorial saya kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa yang baru nonton subscribe sebanyak-banyaknya, nyalakan juga tanda loncengnya biar teman-teman semua tidak ketinggalan video terbaru saya. Dan jangan lupa juga like, komen yang banyak serta share-nya ke teman-teman yang lain biar teman-teman yang lain bisa belajar dengan melihat video ini. Oke teman-teman, sampai bertemu lagi di video saya yang selanjutnya.